Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku siswa didik baru SMA Negeri 2 Kota Bekasi, Ibu ucapkan selamat bergabung di SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Alhamdulillah kalian merupakan anak-anak yang terpilih bisa menjadi anggota keluarga besar SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Maka kalian semua harus bisa mengikuti segala aturan yang ada di sekolah SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Sekali lagi, Ibu ucapkan atas nama sekolah, Ibu ucapkan selamat bagi kalian semua telah bisa bergabung menjadi anggota keluarga besar SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Perkenalkan dulu, saya nama Rini Resniati. Di SMA 2 diberikan kewenangan oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada kesulitan dalam hal belajar, kalian bisa menghubungi saya selaku kurikulum di SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Hal-hal apa saja yang harus kalian lakukan? Sebelum mengikuti daring MPLS, apakah kalian sudah pada sarapan hari ini, pagi ini, anak-anak? Semoga kalian sudah dipersiapkan ya, semua sudah sarapan, pakai seragam yang rapi, terutama untuk yang laki-laki, rambutnya harus dipotong yang rapi, mengikuti aturan yang ada di sekolah. Kurikulum SMA 2 Kota Bekasi mengikuti aturan kurikulum berbasis kurikulum nasional yaitu kurikulum 2013. Untuk kelas 10 SMA Negeri 2 Kota Bekasi akan membuka 3 peminatan. Yang pertama adalah peminatan IPA, yang kedua adalah peminatan IPS, yang ketiga adalah peminatan bahasa atau IBB. Nah, untuk bisa memasuki peminatan tersebut, ada 3 hal yang akan nanti kalian lakukan. Yang pertama adalah nilai dari placement test. Yang kedua adalah hasil dari psikotest. Yang ketiga adalah hasil dari poin peminatan yang sudah kalian isi dengan tanda tangan orang tua. Dari ketiganya nanti akan digabungkan hasilnya untuk menentukan apakah kalian bisa masuk di peminatan IPA, IPS, atau bahasa. Kapan pelaksanaan placement test dan kapan pelaksanaan psikotest? Pelaksanaan placement test akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2020 dengan daring dari kunci. Kemudian pelaksanaan psikotest akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020 melalui daring juga. Nah, semua itu nanti bagaimana tata caranya akan dimasukkan di web SMA 2. Maka kalian harus selalu melihat apa-apa hal tentang pengumuman di web SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Setelah mengikuti peminatan, kalian sudah termasuk dalam kelas IPA, IPS atau bahasa, maka struktur kurikulum apa saja yang ada di sana atau mata pelajaran apa saja yang akan dipelajari di sana itu ada di dalam struktur kurikulum SMA Negeri 2. Yang pertama, kalau kalian mengambil jurusan IBB, maka ada mata pelajaran kelompok umum itu sama untuk peminatan IPA maupun peminatan IPS, yaitu pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematik, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, itu sama, baik IBB, IPA maupun IPS. Begitu juga untuk kelompok umum B, ada penjas, seni budaya, prakarya,
dan KWO. Itu juga sama. Berapa beban jam pelajaran setiap jam studi? Itu tidak ada. Pendidikan agama 3 jam, PKN 2 jam per minggu, bahasa Indonesia 4 jam, matematik 4 jam, sejarah Indonesia 2 jam, bahasa Inggris 2 jam, penjas 3 jam, seni budaya 2 jam, prakarya dan KWU 2 jam. Nah, yang berbeda adalah di kelompok minat atau peminatan. Untuk IBB akan mendapatkan peminatan pelajarannya yaitu bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Jepang, sosiologi dan antropologi. Kota Bekasi tahun ajaran ini membuka 3 peminatan. 1 kelas untuk kelompok bahasa, 4 kelas untuk kelompok peminatan IPS, dan 7 kelas untuk peminatan IPA. Ya, itu anak-anakku semua. Semoga kalian bisa merenungkan dulu kira-kira peminatan apa yang kalian harus ambil. Selanjutnya adalah jadwal pembelajaran di SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Kalau kalian di SMP kemarin mungkin belajarnya tidak sampai sore. Nah, beda dengan di SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Kalian pembelajarannya cukup panjang, ya. Dimulai dari jam 6.45 sampai jam 7. Nanti di sana ada kegiatan imtak. Nah, kegiatan imtak itu apa saja? Kegiatan imtak adalah kegiatan keagamaan. Kami sediakan baik itu yang Muslim, yang Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha sudah disediakan tempat masing-masing pada jam 6.45 sampai jam 7. Jadi kalian masuknya bukan jam 7, tapi jam 6.45. Harus sudah sampai di sekolah untuk mengikuti kegiatan imtak. Kemudian jam 7 kita mulai belajar sampai jam 15.45. Jam 14.45 kita sudah selesai belajar, tapi sebelum pulang kita lakukan sholat asar bersama. Jadi kita sholat asar bersama bagi yang Muslim, baru kita pulang ke rumah masing-masing. Atau mungkin yang mempunyai jadwal kegiatan ekstrakurikuler, kami berikan waktu dari hari Senin sampai hari Kamis dari jam 15.45 sampai jam 17. Itu bagi siswa-siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian pada hari Jumat, di situ pembelajaran dimulai jam ketiga, yaitu jam 8.30. Tetapi kalian tetap harus masuk jam 7. Kenapa? Karena di situ ada kegiatan kepramukaan wajib. Pramuka wajib adalah pramukaan yang harus diikuti oleh setiap siswa. Karena ini adalah salah satu syarat untuk kenaikan kelas. Jadi semua siswa harus mengikuti kegiatan pramuka wajib dan mempunyai nilai pada kegiatan pramuka wajib. Kemudian pada hari Senin, pembelajaran dimulai pada jam 8.30 juga. Tapi kalian tetap harus sudah hadir jam 6.45 di sekolah. Kenapa? Karena ada kegiatan imsak dan ada kegiatan upacara bendera. Jadi ini adalah jadwal pembelajaran di SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Cukup padat, kalian harus siapkan dari rumah. Sebelum berangkat, kalian harus sudah sarapan dulu. Kalau perlu membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Kalau pelajaran yang diampu oleh Bu Rini, setiap siswa yang membawa bekal makan dan minum dari rumah, Ibu berikan poin 1.
Ya, jadi selain kalian izin membawa makan dari rumah, irit, uang jajan kalian bisa ditabung. Selain itu bisa mendapatkan poin nilai. Semoga diikuti oleh Bapak Ibu yang lain. Kita bebas plastik, kita bebas sampah di SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Ya, semoga bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian tentang jadwal pembelajaran SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Selanjutnya adalah siapa saja nama guru-guru pengajar di SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Kita mempunyai sekitar 80 guru pengajar di SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Ya. Yang pertama di situ disebutkan Dr. Hajah Ekowati SPD MPD itu sebagai kepala sekolah, tapi mulai Sabtu kemarin beliaunya sudah harus pindah tugas ke SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Jadi yang memimpin kita mulai Senin depan mungkin akan digantikan oleh Bapak Arvin dari SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Mohon doanya dari siswa-siswi semua, semoga Ibu Dr. Hajah Ekowati SPD MPD diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, bisa lebih baik lagi memimpin di tempat yang baru, yaitu di SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Siapa guru-gurunya ada SMA Negeri 2 Kota Bekasi? Yang pertama adalah Bapak M. Ihsan Faisal, itu juga sebagai wakil bidang kesiswaan yang mengampu pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian Ibu Ade Yulia Rahmawati, itu juga mengampu pendidikan agama Islam. Bapak Maulana SAG, Bapak Mustafa Ali, dan Bapak Abdul Aziz. Kelimanya adalah pengampu pendidikan agama Islam. Ibu Lina Herlina sebagai guru PKN didampingi oleh Ibu Nindien Bintang sama Bapak Iqbal. Sama Ibu Nurul. Kemudian bahasa Indonesia Ibu Wiwi, Ibu Ai Rustini, Ibu Eli Lailia, Ibu Yulia Ainur sama Bapak Ahmed serta Bu Ulfatul Laila. Untuk pelajaran matematik nanti akan diampu oleh Ibu Nuriani, Ibu Indah Puritiara, Ibu Ginanjar Astuti, Ibu Maulida, Ibu Rizky Nurul, Ibu Suci, Ibu Kun sama Ibu Hana. Kemudian untuk sejarah akan didampingi oleh Ibu Kristina, Ibu Desi, sama satu lagi Ibu atau Bapak Guru nanti yang akan mengisi. Kemudian bahasa Inggris yaitu Ibu Asdar, Bu Nurdiani, Ibu Aida, Ibu Nona, sama Bapak Aan. Kemudian untuk pendidikan seni akan diampu oleh Ibu Ambarwati, Ibu Hartini, dan Bapak Agus Pamungkas. Di sini Ibu Ambarwati sebagai staf kesiswaan, selain sebagai pengajar seni. Kemudian untuk PKWU akan diampu oleh Ibu Siwi, Bapak Bayu Mikantoro, ini adalah pakarnya PKWU. Ibu Evi Suharyanti, Ibu Dita Di Aprianti, Ibu Komalasari, sama Ibu Yesi. Dilanjutkan untuk penjaskes akan diampu oleh Bapak Edi Laswandi selain sebagai guru penjaskes, beliaunya juga sebagai Wakasek bidang humas. Bapak Sugih Mulyono, Bapak Wahyu Kurniawan, Bapak Egi, sama Bapak Septian Anugrah. Untuk untuk pelajaran bahasa Jepang akan diampu oleh Ibu Eva dan Ibu Tri. Kemudian untuk antropologi akan diampu oleh Ibu Hanifah. Matematik Bapak Ade Sunaria, Bapak Sugianta. Kemudian untuk biologi Ibu Empit, Ibu Dinar, Ibu Olga, sama Ibu Sili. Kemudian untuk fisika akan diampu oleh
Ibu Renince, Bapak Budiarso, sama Bapak Solihan itu sebagai staf kurikulum selain sebagai pengajar fisika. Kemudian untuk kimia akan diampu oleh Ibu Siti Mula, Ibu Agustini, Bapak Marudi, Ibu Yuliana, dan saya sendiri, Rini Resmiati, akan mengampu kimia lintas minat kelas 10 IPS. Kemudian untuk geografi akan diampu oleh Bapak Adet Nur Arifin. Selain sebagai pengampu bidang studi geografi, beliaunya juga mendapatkan amanah sebagai wakil kepala sekolah bidang litbang. Untuk LH akan diampu oleh Bapak Dendi. Kemudian untuk ekonomi, Ibu Febi, Ibu Dwi, Ibu Sita. BK akan didampingi oleh Ibu Wahyu, Bu Murni, Bu Yatin, Bu Rati, Pak Teguh, Bu Novi, Bu Gasani, Bu Dia. Pak Dery akan mengampu bidang studi bahasa Sunda. Pak Hernando Wahono akan memberikan pelayanan dalam bidang TIK baik siswa maupun guru. Itu adalah nama-nama dari guru-guru yang ada di SMA Negeri 2 Kota Bekasi yang nanti akan memberikan ilmu pada kalian semua. Semoga kalian bisa mengenalinya belum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Bagaimana? Apakah sudah bisa dimengerti? Kalau sudah, terima kasih. Semoga apa yang bisa saya berikan bisa berguna bagi kalian semua dan kalian bisa mengikuti, bisa bergabung dengan mudah dan dengan enak di SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Tetap jaga kesehatan, tetap ikutin aturan protokol kesehatan COVID-19. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 binatang berarti ya. Nanti ini Kota Bekasi yang nanti kalau oh, itu yang bahasa ya.